Hartati kembali diperiksa oleh dokter spesialis di rumah sakit tersebut. Dia dinyatakan meninggal karena pendarahan hebat. Bayi di dalam perutnya sudah tidak bisa diselamatkan karena detak jantungnya sudah berhenti belum lama. Kaki Zainab lemas, dunianya terhenti seketika itu. Dadanya bergemuruh, ia meraung sejadi-jadinya di lantai. Tak lama Kasman datang, saat melihat sang istri histeris di depan sebuah ruang. Ia menduga bahwa cucunya memang tidak bisa diselamatkan. "Cucu kita terlambat diselamatkan," ucap Zainab. Kasman tak bisa berkata-kata lagi, impiannya akan menjadi seorang kakek, kini sudah pupus. Selamanya ia tidak akan punya cucu sendiri. Karena Hartati adalah anak semata wayang mereka. Jenazah Hartati ternyata benar-benar diurus pihak orang tuanya sendiri. Kileman begitu ia disapa. Lelaki berusia 70 tahun itu duduk di depan jenazah cucunya. Lama ia memandang dengan ekspresi datar. Sesekali ia menarik napas dalam-dalam sambil mengusap perut Hartati. Tiba-tiba Nawan datang menyusul. Ia memeluk jenazah istrinya yang sudah dikafani. "Beraninya kau datang ke sini?" hardik Kileman. "Pergi kau dari sini," lanjut Kileman dengan tatapan bengis. "Kek, izinkan aku sekali saja menciumnya," pinta Nawan sambil mengatup kedua tangannya, memohon. "Anakku sudah suci, tak perlu kau nodai dengan air matamu. Adakah semalam kau tangisi dan mendampinginya saat melahirkan dibantu dukun beranak yang disuruh ibumu?" ucap Zainab melirik. Beberapa orang bersiap mengangkat jenazah Hartati yang akan disyalatkan di masjid terdekat. Kerabat Kasman ada yang sengaja mengamankan Nawan agar suami Hartati itu tidak ikut menyalatkan jenazah sang istri untuk terakhir kalinya. Selalu mendapatkan penolakan, akhirnya Nawan dengan berat hati terpaksa pulang ke rumahnya. Di pemakaman, saat semua pengantar jenazah pulang, termasuk kedua orang tua Hartati, tinggallah Kileman seorang diri. "Cucuku, takkan kubiarkan suami dan mertuamu itu hidup dengan tenang setelah apa yang terjadi padamu," ucap Kileman. Ia baru beranjak setelah mengantongi beberapa genggam tanah. "Makanlah, Nawan. Sudahi sedihmu. Kau ini masih muda, tampan dan pekerja keras. Wanita manapun akan mau jadi istrimu." Nawan bangkit dari kursi. Ia meninggalkan meja makan dan masuk ke kamar. Masyitah mengambil nasi dan lauk. Ia bersiap menyendoki ke mulutnya. Saat mulutnya bersiap menerima sesendok nasi itu, pandangan jadi bertatap pada sosok di depannya. Sontak saja sendok beserta nasi di tangannya jatuh berhamburan. Masyitah melihat sosok berambut panjang menutupi wajah itu menghilang tiba-tiba. Selera makannya hilang. Masyitah meninggalkan meja makan dan masuk ke kamarnya. Ia duduk di tepi ranjang sambil menguras pikiran. Siapa sosok menyeramkan itu? Apa dia arwah Hartati yang gentayangannya? Ah, mana mungkin orang yang sudah meninggal bergentayangan. Aduh, aku sampai lupa menemui Mak Nijah, gumamnya kembali bangkit. Masyitah mengenakan kerudung seperti biasa jika akan keluar rumah. Wanita itu lantas mempercepat langkahnya agar sampai ke rumah Mak Nijah. Masyitah langsung masuk dan menemui Mak Nijah yang tengah duduk bersila sambil mengunyah sirih. "Mak, terima kasih sudah membantuku," ucap Masyitah. "Tapi, Mak, apa beneran anaknya masih bergerak saat Hartati sudah meninggal?" tanya Masyitah serius. Kenapa tidak keluarkan saja bayinya? Aku sudah melakukan tugasku sesuai keinginanmu dan aku lupa bahwa malam itu malam Jumat Kliwon," tandas Mak Nijah. "Apa kau tidak merasa aneh setelah kematiannya? Malam Jumat Kliwon itu malam keramat, perempuan mati beranak akan jadi sundel bolong ataupun kuntilanak. Mayatnya banyak diburu oleh dukun-dukun untuk diambil bagian-bagian yang biasa digunakan untuk ritual membangkitkan arwah guna suatu kepentingan," jelas Mak Nijah.